Apa? Biasanya mengawali dengan ini, tidak apa-apa ya. Ini bukan teka-teki, bukan sulap. Yang sudah tahu seguru seilmu jangan ganggu. Tebak apa yang ada di tangannya. Gini, dipikir dulu. Karena tidak tahu, jadi mikirnya lama. Betul tidak? Mau bicara juga ragu-ragu, takut salah, betul? Itu karena kita tidak jelas, betul? Nah, ini penting sekali. Kalau belum jelas, lama mikirnya. Sekarang apa yang ada di tangan ini? Kalau jelas seperti itu. Ini mah bukan sulap, bukan teka-teki ya. Jadi kalau kita masih belum jelas, mikirnya lama, bingung, mau ngomong takut salah. Tapi kalau sudah jelas, misalnya, mana uang saya? Kalau pegang uang, apa ini? Uang, katanya gitu. Atau misalkan ini ada kertas, saya pegang begini ya. Apa ini? Kalau yakin, mantap, itu kata kuncinya. Sama dalam hidup juga. Kalau kita punya keyakinan, mantap, mantap hidup tuh. Tapi kalau nggak punya keyakinan, ya gitu, pelong, gitu. Kalau ngomong juga nggak, gitu. Emang begitu. Pertanyaannya, ya. Jawab dengan satu patah kata. Apa yang paling diinginkan dalam hidup di dunia ini sekarang? Belum jelas. Kalau belum jelas kayak gitu, nggak pula. Apa yang paling diinginkan? Udah, saya bantu. Coba pilih salah satu. Mendingan banyak uang atau bahagia? Mendingan terkenal atau bahagia? Mendingan punya rumah bagus atau bahagia? Mendingan punya suami ganteng atau bahagia? Mendingan atau bahagia? Jadi apa yang paling diinginkan? Itu atau sing jelas. Kita itu diciptakan Allah itu untuk bahagia. Jangan lupakan itu. Allah tuh maha baik. Allah menciptakan kita sebagai hambanya supaya bahagia di dunia ini, bahagia di alam barzah, bahagia di sorga selama-lamanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu teh ingin bahagia. Tidak ada yang lebih sayang ke kita selain pencipta kita. Tidak ada yang lebih menginginkan kita jadi ahli surga selain Allah. Jadi harusnya kita bahagia. Di dunia bahagia namanya apa? Ini rata-rata tawadu, ini ya. Udah tahu tapi dia aja karena ragu ya. Bahagia di dunia itu namanya hayatan thayyibah. Benar kan? Kita ilmunya lebih banyak dari saya ya. Hayatan thayyibah. Jadi sepakat. Sekarang mah goalnya di dunia apa? Bahagia. Yang memberikan bahagia hanya Allah. Pertanyaan selanjutnya, apa kunci hidup bahagia? Jawab.
Iya, itu aja yakin yang macamnya saya pakai dalil lah tuh ya, aja dalil ya. Saya aja berguru ke beliau surat An-Nahl 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min wala nuhyiyannahu hayatan barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, sungguh Allah mengaruniakan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu bukan banyak uang, itu mah penting, tapi ada yang lebih penting ya. Itu tidak penting, asal perlu. Makanya mikir dulu ya. Jadi kunci bahagia itu dua, iman dan amal soleh. Ulangi. Jadi kalau kita merasa hidup kita kurang bahagia, apa artinya? Ini mantap jawabannya. Dari tadi baru sekarang mantap kan? Jadi kalau ibu merasa kurang bahagia, artinya kita kurang iman dan kurang amal soleh. Pokoknya bahagia mah korelasinya cuma dengan iman dan amal soleh. Tos ke air dari, bukan masalah uang, bukan masalah kelakuan suami, bukan masalah kelakuan istri, anak, tetangga, bukan masalah ekonomi, politik. Riweuh teh pasti kurang iman dan kurang masalah amal soleh. Jadi enggak ribet itu teh. Fokus bagaimana tiap waktu iman meningkat, bagaimana tiap ke waktu yang kita lakukan jadi amal soleh. Tos sakitu, tapi malim liar. Saya umur sudah tua, 63 nih, sebentar lagi 29 Januari 63 nih, pas. Panjang Yuswa, Betul. Kalau ingat mau ngapain di dunia lama-lama gitu ya, mending pulang. Harusnya kan senang pulang. Pas ingat dosa kubur begitu. Mau pulang kemana? Jelas ya Bu ya, Pak. Jadi masalah terbesar kita tuh hanya dua hal. Satu, iman. Dua, amal soleh. Itu bukan kata saya, tapi itu yang saya pahami dari surat An-Nahl ayat 90. Selanjutnya waladina naum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat kita dapat yang lebih baik dari yang kita lakukan. Ini di dunia aja dulu ya. Ini wajah nama, wajah betah gitu tidur. Nah, jadi kalau begini tidak riwa hidup teh. Bukan sibuk memikirkan aset supaya banyak gaji, karir melesat, gak akan kemana-mana. Sebab semua itu ada di dalam kekuasaan Allah SWT. Gak ada yang bisa datang ke kita kecuali Allah yang ngasih. Gak usah ribet dengan dunia berikut isinya. Itu mah urusan Allah yang menguasai. Urusan kita mah dua ini. Sing yakin ke Allah, dan setiap detik kalau bisa jadi amal soleh yang diterima Allah. Nih contoh ya Bu, Ibu. Ini di luar kedengaran enggak? Hah? Kurang kedengaran? Atau saya dari tadi nggak kedengaran? Tenang. Panitia tolong dibesarkan telinga yang di luar. Maksudnya volume sekarang lebih jelas Bu. Kalau jelas begini, jangan atuh dari tadi mau salah kaki ya. Ya karena nggak ada dahan AA. Oh gitu. Dan jelas Bu. Kalau jelas tadi mah nggak ada dahan. Saya harus berbaik. Bu,
kasih Pak. Bapak lagi. Bu, Ibu teh nikah teh tadinya kan ingin bahagia, makanya nerima si dia, betul tidak? Sekarang salah satu yang membebani pikiran ibu siapa? Pak, ini kaum kita mah cuma sedikit ini. Pak, Bapak teh kan nikah sama beliau teh, walau gunung kan kudaki, lautan ku seberangi demi dia, betul tidak? Tadinya teh pengen apa Pak? Ari jelebet teh kumaha Pak? Salah satu yang membuat Bapak ngabulung. Salah. Bukan dianya, tapi ibu salah menyikapi dianya. Nih, saya jawab ya, supaya ibu tahu kenapa ibu rada laliur wae. Kan ini dari depan wajahnya kelihatan, wajah-wajah bermasalah. Dengerin, Bu, ibu teh menderita teh karena banyak berharap dari suami. Ibu teh banyak berharap dari suami, itu sumber penderitaan. Padahal suami ibu adalah makhluk yang tidak bisa diharapkan. Boro-boro ngebahagiakan istrinya, ngebahagiakan diri sendiri susah. Benar Aki? Oh, bahagia ya. Aduh, kayak bolongan. Bayangkan Bu, betapa menderitanya ibu berharap kepada seseorang yang dia sendiri nggak bisa ngasih bahagia ke dirinya sendiri. Kayak berharap kepada yang nggak punya, ingin ditunjuki oleh yang tidak tahu, meminta kepada yang fakir atau menderita. Jadi salah satu penderitaan ibu tadi itu masalah sama dengan ibu tadi. Ya Bu, saya juga bisa merasakan penderitaan. Ya wahai. Udah habis belum waktunya? Kan suka emosional biasa. Belum, berat. Padahal udah 25 tahun dididik masih kayak. Jadi saya percaya pendapat seorang suami bilang begini, istri saya TA ke pengajian teh kayak makan obat sehari 3 kali, tapi perubahan yang paling jelas itu hanya pada seragamnya. Kelakuannya awet orang. Bu, maaf ya, saya ngajak ketawa teh bukan ngetawain orang lain, ya, benar? Dosa ngetawain orang. Saya akan bantu punten ya. Ini bahwa kita bermasalah itu masalah iman. Jadi masalah kita teh berharap ke selain Allah. Ibu ingin dipuji, ingin dihargai, ingin diberi, ingin dicintai. Terus suami yang dipikirkan. Nih dengar ilmunya. Ibu ciptaan siapa? Allah. Yang menghidupkan ibu siapa? Allah. Yang ngasih rezeki selama ini siapa? Allah. Yang nutupin dosa dan aib ibu siapa? Allah. Yang bisa mengampuni siapa? Allah. Yang bisa membulak-balik hati ibu siapa? Allah. Yang bisa ngasih sakinah siapa? Allah. Yang ngasih pahala? Allah. Yang bisa memasukkan ke surga? Allah. Kalau semua alam salah kiwain di pikiran, siapa suami ibu, jadi esnosi saya. Kenapa suami terus yang dipikir? Itu kayak masalah. Jangan terlalu cinta sama suami. Nah, setan. Siapa dia? Ibu udah jawab tadi semuanya. Dari Allah segalanya. Yang bisa melindungi ibu juga cuma Allah. Yang bisa membuat ibu bahagia Allah. Jadi suami sebagai apa?
Dia lelaki. Iya, kita lagi jadi korban dia. Jadi suami sebagai apa? Tadi ada yang berbisik boneka. Zolim. Pakai dalil. Imam. Kemarin Ramadan imamin gagal. Kalau ibu ingin bahagia, posisikan suami sebagai ladang aman. Ya, dan saya mah nggak akan keluar dari dua tadi, iman aman. Suami teh untuk nambah iman dan ladang aman. Kebaikan suami ibu syukuri, fakana khairullah. Ibu dapat kebaikan yang banyak. Suami punya kekurangan, kesalahan, ibu sabar, fakana khairullah. Itu pun baik bagi ibu. Ya, tapi saya ngarap-ngarap suami saya teh soleh, hafal Quran, ahli tahajud, duitnya banyak, besar. Dengerin ya Bu, kan yang seperti itu nggak mau sama ibu. Terima si Eta, udah tertulis di lauh mahfuz si Eta. Ini pakai si Eta, beliau. Kami pakai kaset. Ya, kita mengamodalan bojo teh sudah jadi wanita soleha, hafizah, akhlakul karimah. Yang seperti itu mah gak mau sama bapak. Tampil wae kok ayah. Jadi ladang. Kalau ini yang ada di otak kita, oh ya takdirnya pendamping saya yang ini sekarang. Karena bab jodoh itu benar-benar rahasia Allah. Disebutnya juga wamin ayatihi. Betul kan Ustaz gitu? Saya dapat ilmu ini dari Ustaz kakaknya, ya, iya atau sepuh tehnya bukan. Betul belum jadi orang udah tua? 3, 1 mudah lupa. Yang kedua dan ketiga saya lupa. Aduh, belum meledak. Jadi tua lah ya. Kiai Jalaluddin Hasan TV maksudnya. Dia cerita jodoh mah rahasia Allah. Bokoh lama belum tentu nikah. Ada sekali ketemu bisa nikah. Anak di sini, jodohnya di luar negeri, kesana. Betul-betul rahasia Allah dan semuanya adalah ujian. Makanya jangan membanding-banding dengan keluarga orang lain. Dan tiap orang punya kapling takdir ujian masing-masing. Beda-beda. Udah, gak usah mikirin yang di depannya. Pikiran aja suamimu, ya. Jelas? Ada rahasia Allah di balik setiap takdir. Yang penting 2 aja. Makin kuat iman, makin nambah amal soleh, lulus. Bu, saya mohon maaf karena banyak ibu-ibu ya. Bu, surga, neraka teh paling banyak isinya. Udah tahu dia, sadar. Jadi emot. Jadi neraka teh paling banyak perempuan. Kenapa? Kufur. Kufur ke Allah? Bukan. Karena ibu tidak menyikapi kekurangan suami dengan benar. Jadi kufur, menutupi kebaikan-kebaikan suami. Seakan-akan tidak ada kebaikannya sama sekali. Eta membuat wanita ngacengkang karena saya mah tidak bahagia Bu, tapi bisa. Jadi ibu harus siap menerima kenyataan. Jadi ahli syukur sabar. Ya syukur insya Allah. Kumaha sabar ke suami. Dengerin sama, nanti tenang ya Bu. Wah, istiwa ibu ya. Cicing, nanti saya juga ngomong ke bapak-bapak. Siap aja Pak, lebih menyesat nanti.
Jadi ibu lihat suami itu jangan sebagai sumber karunia, tapi sebagai salah satu jalan karunia. Kalau suami pemberi rezeki, punten ya, ada yang sudah wafat suaminya? Mana? Punten, saya tidak ada maksud apa-apa, ya hanya nanya aja. Sudah berapa lama Bu? 8 tahun, 11 tahun, maaf ya, saya mohon maaf. Tapi saya lihat ibu masih hidup ya? Hah? Masih makan? Masih ada rezekinya? Masih ada tempat tinggal? Kurang apa? Aduh, jawabnya pakai jawaban yang bermutu, kurang suami. Yang celetak-celetuk dicatat rencana. Tidak ada satu patah kata pun kecuali dicatat malaikat. Sama nih, ada juga ceramah, ada yang jadi pahala, ada yang berlebihan, ada yang sia-sia. Saya harus tanggung jawab nih. Setiap patah kata mayal tizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Hati-hati celetak-celetuknya ya, pasti balik ke dirinya sendiri. Jadi suami itu jangan ditempatkan sebagai sandaran hidup, tempat bergantung, tempat berharap. Salah. Ibu akan menderita karena suami itu tidak bisa ngasih rezeki kecuali apa yang Allah titipkan untuk ibu. Jadi lihat suami ini adalah salah satu sumber rezeki. Suami adalah amanah. Suami adalah ujian. Suami adalah ladang amal. Syukuri. Kalau diberi, ibu berterima kasih ke suami. Yang paling bahagia siapa? Allah. Karena Allah suka kepada orang yang bersyukur. Cara yang paling gampang mendatangkan rezeki adalah bersyukur. Jadi kalau dikasih oleh suami, ibu teh syukur. Yang membuka pintu rezeki suami teh Allah. Syukur ibu membuka pintu suami rezeki. Ada anak kecil, coba Pak dikasih oleh neneknya uang. Kata si anak kecil, lu segini nek? Kenapa kamu ngomong kayak gitu Cuk? Kan ibu juga gitu kalau dikasih bapak. Cuma segini Pak. Syukur ibu. Demi Allah kalau ibu bersyukur, Allah sudah janji la in syakartum. Berterima kasih bagian dari syukur. Gunakan kesempatan jadi istri, jadi syukur. Tapi dari suami saya bukan rasa. Itu yang penting mati ibu bukan rasa. Hanya dua-duanya bukan perasaan. Tuh, ibu, jangan meminta ke suami sebelum minta ke Allah. Suami nggak bisa apa-apa. Ibu teh nggak bisa membulak-balik hati suami. Ibu bisa membulak-balik hati suami enggak? Gimana ibu ngebulak-balik hati? Tahu juga enggak hatinya di mana? Sok gimana? Saya mau nanya nih, ibu ingin disayang suami tidak? Dilindungi suami, disayang, mau? Sebutin gimana caranya? Sebutin. Bingung, berarti nggak tahu dia. Dan gak ngepek bu, kurang lah efeknya ya. Centil, banyak putah ya. Ayo gimana? Tos. Kalau ibu ingin suami sayang ke ibu, caranya sederhana. Ibu jadi orang yang disayang Allah. Karena yang bisa ngebulak balik hati suami itu cuma Allah. Ibu sampai dower, sampai jeding, jebles, enggak ngepek. Yang ngepek mah cuma satu, Allah yang ngebulak balik hati. Jadi nggak boleh riwah oleh suami.
Masalah kita kita jauh dari Allah, berharapnya ke selain Allah, pikirannya selain Allah, mulutnya ngomong selain Allah. Sedangkan yang punya segala-galanya nggak disebut, nggak diminta, nggak ditafakuri. Sholat seenaknya. Nih, mumpung emosi ya, jujur, khusyuan mana? Sholat atau dandan? Coba ya kan. Ingin suami soleh, anak soleh, pegawai dandan. Apakah boleh wanita ingin kelihatan cantik? Boleh. Yang tidak boleh itu lelaki ingin cantik. Jadi ibu boleh ingin kelihatan cantik? Untuk siapa? Suami siapa? Kan? Suami siapa? Kami para suami jarang menyaksikan, ya kan? Itu pulang dandan dibuka doi jika kita hari-hari. Kan pada malu dia ngaku. Jadi masalah kita Bu, dengerin, tidak serius ke Allah. Janganlah serius selain ke Allah, nggak bisa apa-apa. Dengerin dalilnya ya. Bagaimana pertolongan Allah tiba, surat At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Jadi ketakwaanlah sebetulnya yang bisa mengubah banyak hal, diubah oleh Allah. Bukan jago bicara, bukan banyak pengalaman, bukan happening strategi, enggak. Ibu makin soleha, makin bersih hatinya, makin disukai Allah. Atau molepes model-model kayak gitu, membulak balik jagat dia sekejap, betul tidak? Tahun sebetulnya mau kaca rogi. Makin banyak ingat manusia, makin banyak kotor hati. Kau tadi dengan terlalu cinta sama suami. Bapak jangan gumasep ya. Tugas lelaki itu bukan berusaha dicintai istri, salah. Berusaha agar istri cinta ke Allah habis-habisan. Sukses jadi lelaki. Kalau bapak berusaha dicintai istri, rima, video call terus ya kan? Di mana cik video call patroli? Ya Bu, jadi gimana caranya? Ingat suami langsung ingat. Mau minta ke suami, minta dulu ke. Cemas ke suami, berlindung ke Allah. Satu-satunya penguasa lahir batin suami anak-anak. Ibu ingin apa-apa ke Allah pula. Dan pemberi karunia cuma Allah. Wa ma bikum min ni'matin. Makin berharap ke selain Allah. Allah tahu tidak isi hati kita? Tahu tidak? Suka tidak? Allah tahu isi hati kita? Kalau didapati di hati kita oleh Allah, ternyata kita lebih sibuk suami, anak, dunia. Allah suka tidak? Tahu cirinya Allah tidak suka? Diturunkan galau di hatinya. GTA, galau tiada akhir. Orang beriman mah terima. Gimana kelihatannya suami saya makin tua makin kurang cinta ke saya, atuh baik. Bagaimana kita dicintai Allah. Saya sudah berbuat baik sama suami, tapi suami saya kurang berterima kasih. Baik. Berterima kasih. Dan yang kembali ke kita, kelakuan kita bukan kelakuan suami. Jelas Bu? Ibu. Kalau saya duduk di sini ada batu, di sini ada ular, di sini ada makanan enak, dua-duanya nggak kelihatan. Informasi mana yang terpenting, tentang ular yang bahaya atau tentang makanan yang enak?
ular, karena bahaya, betul tidak? Nah sekarang yang membahayakan kita siapa? Dosa orang lain, dosa diri sendiri, dosa tetangga atau dosa diri sendiri? Nah itu mikiran mereka tetangga. Siapa yang berbahaya? Dosa fafa atau saya? Benar mikiran fafa mana yang berbahaya bagi ibu? Dosa suami atau dosa diri sendiri? Ngapain capek-capek mikirin dosa suami? Kita lihat kekurangan, bantu supaya bisa sabar, bantu doakan, udah nggak bisa apa-apa lagi. Fadzakir innama anta mudzakir. Cuma bisa itu. Gak bisa kita merubah orang. Gak bisa. Yang membuat kita menderita tuh menuntut orang lain berubah, tapi lupa dirinya berubah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Tuntut diri dulu baru yang lain. Jelas? Tos, tenang we, jangan suka buka-buka HP suami. Ibu nggak tahu passwordnya. Bagian melawan dengerin. Coba yang suka buka-buka HP suami, kalau udah dibuka, hati jadi lebih tenang atau nambah galau? Tuh kan, jadi galau, urusan jadi beres atau nambah? Makanya jangan. Coba sahur Quran ge wala tajassasu. Jangan, udah, jangan pengen tahu. Bu dengerin, mendingan tidak tahu dosa, kejelekan, kesalahan suami, tapi suami jadi benar, daripada kita tahu dan tetap tidak benar. Gak usah pengen tahu. Jangan ngobrolin apa-apa yang bisa bikin busuk hati. Doain aja supaya jadi baik. Mendingan gak usah tahu. Sebentar, hidupnya sebentar. Ini kita lagi ngantri. Giliran kita lagi nunggu dijemput oleh malaikat maut. Beneran. Ini di jalan tadi baru dapat WA. Tolong doakan salah seorang pimpinan di SSG Santri Siap Guna, usia 27 tahun, wafat kemarin. Syariatnya sedang main sepak bola mini, jatuh meninggal. Bukan sepak bola yang bikin meninggal, sudah waktunya. Terus mau ngapain sisa umur ini pakai menderita? Tomian, saya bukan ngebela lelaki, tapi saya tidak suka kalau ibu mencintai suami daripada mencintai Allah. Sebenarnya kan bukan lelaki lah. Sudah cukup gitu besar sebenarnya. Lelaki yang bagian besar atau Asep dengerin.